Sebuah outlet tempat usaha yang terpasang garis polisi terlihat hancur dan porak-poranda bak terkena angin puting beliung. Outlet tersebut berstatus sebagai barang bukti dan dipasang garis polisi setelah 1 bulan laporan diterima, tanggal 17 Februari tahun 2022. Di atas nih besi-besi ini semua, kemudian tiangnya juga bengkok di sana, di dalamnya ini mungkin kerusakannya sekitar 80% lebih. Menurut pengakuan pemilik outlet yang menjadi korban, dugaannya outlet tersebut dirusak oleh sekelompok preman tanpa sepengetahuannya. Yang arah depan yang mana ini ya? Sambungan dari sini ya. Menghadap ke jalannya. Dalam. Jadi berangkat. Oh, berarti ini menghadapnya ke jalan sama-sama ini ya? Iya. Tidak ada konflik dengan pemilik lahan. Hubungan sewa-menyewa dilakukan sudah hampir 20 tahun yang setoran sewanya biasa dibayarkan di muka di setiap tahunnya. Namun tahun ini memang ada sedikit keterlambatan pembayaran dikarenakan banyak gangguan, keluh korban. Gangguan tersebut dikarenakan situasi pandemi dan juga gangguan dari preman dalam memanfaatkan fungsi lahan yang telah disewanya, sehingga terganggu juga kemampuan ekonomi dalam membayar setoran sewanya untuk tahun yang akan berjalan, terang korban. Ini di atas nih, kan? Ada ini besi-besi ini. Semuanya dibaut nih, ada pakai baut. Jadi kalau memang dibukanya secara baik-baik, bisa dibuka baut, nggak rusak. Selama keterlambatan setoran sewa yang akan dibayar di muka tersebut, pemilik lahan juga tidak memintanya atau memberitahukan agar outlet dipindahkan. Menurut pengakuan korban, percakapan terakhir dengan pemilik lahan hanyalah perihal ada penyewa baru yang ingin memakai sedikit lahan di samping bangunan outlet milik korban. Lalu korban menanyakan dan ingin membahas terkait permasalahan gangguan yang dialaminya selama ini di lahan tersebut. Lalu pemilik lahan mengajak bertemu keesokan harinya. Korban pun setuju untuk bertemu keesokan sorenya. Namun pertemuan itu tidak terjadi karena tidak ada kabar dari pemilik lahan. Korban tidak mendapat kabar apa-apa lagi dari pemilik lahan hingga akhirnya mengetahui outlet tempat usahanya telah dirusak tanpa sepengetahuannya. Tidak ada pemberitahuan jika lahan tersebut tidak disewakan lagi ke saya, terangnya. Jika memang itu adalah keinginan yang murni dari pemilik lahan yang sah dan ada pemberitahuan sebelumnya, akan kita pindahkan. Karena outletnya memang kita desain bisa dibongkar pasang untuk memudahkan jika ingin dipindahkan. Namun tetap harus dilakukan oleh orang yang profesional, tidak dilakukan dengan cara brutal dan tanpa izin. Mengingat banyak peralatan usaha dan dokumen di dalamnya yang seharusnya menjadi privasi dan kekayaan intelektual usahanya, terang pemilik outlet. Atas aksi vandalisme tersebut, korban merasa sangat dirugikan dan merasa hak asasinya benar-benar tidak dihargai hingga langsung melaporkan kejadian brutal terhadap propertinya tersebut ke Polsek setempat. Kami panggil bapak tuh, masalah apa? Ini karena laporan sekarang kan kami kan online langsung nih. Laporan korban telah diterima pihak kepolisian dengan nomor LP B02 IYAN 2.5 SPKT Polsek Darul Imarah, tanggal 13 Januari tahun 2022. Sebenarnya kalau saya melapor dari kemarin itu banyak sekali hal yang harus saya lapor. Cuman ini udah parah kali, udah arogan luar biasa kali. Korban juga mengaku bahwa sebelumnya sering mendapat ancaman dan intimidasi dari preman, yang mana akan menghancurkan tempat usahanya tersebut jika melarang aktivitas mereka di kawasan lahan yang telah disewa korban. Tidak cuma lahan, para preman tersebut juga kerap memakai listrik milik korban dengan gaya arogan tanpa meminta izin dan bayaran, keluh korban.
Di malam bulan Ramadan, para preman tersebut kerap berkumpul menggelar meja karambol saat di masjid sekitar biasanya sedang ada kegiatan mengaji. Korban selaku pengelola lahan yang telah membayar sewa, merasa malu dengan pemandangan tersebut karena terjadi di lahan tempat usahanya yang selama ini sangat mendukung prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Iya, karena kami menerapkan prinsip syariat Islam dalam menjalankan usaha di lahan ini, seperti misalnya meliburkan setiap hari Jumat, berhenti beraktivitas setiap waktu azan dan memberi waktu bagi karyawan untuk sholat, jelasnya. Korban menceritakan bahwa pernah mencoba menegur dan menanyakan secara baik-baik perihal kegiatan mereka di lahan tersebut yang tanpa sepengetahuan dan izinnya, namun malah korban yang diusir dari lahan tersebut, terangnya. Kepala desa saja tidak berani komentar, apalagi kamu yang pendatang. Kalau tidak mau dijajah jangan tinggal di sini, karena kami adalah penjajah, jelas korban yang menirukan ucapan salah seorang preman kepadanya. Kok katanya juga awak putih penjajah, kami putih, tapi dulu kan dosa gawe. Saat itu korban juga menerima ancaman keamanan jika masih tinggal di desa itu dan juga ancaman akan merusak tempat usahanya, ungkap korban. Namun korban baru melaporkan ke pihak kepolisian atas aksi vandalisme ini setelah mengetahui outlet tempat usahanya telah dirusak. Korban telah menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian dan masih menunggu tindak lanjut dari penyidik kepolisian setempat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum untuk mendapatkan notifikasi informasi terbaru dari Mata Hukum.